14 abad lalu, di tengah gurun yang sunyi, sebuah kitab suci telah menyimpan rahasia paling fundamental alam semesta. Sebuah rahasia yang baru bisa kita buktikan hari ini melalui teleskop dan akselerator partikel. Saya tidak bicara tentang sejarah, saya bicara tentang fisika kosmik. Bayangkan ini, ilmuwan terbesar abad ke-20, Albert Einstein, mengubah dunia dengan teori relativitasnya, membuktikan bahwa waktu itu lentur, bahwa 1 jam bagi Anda bisa jadi ribuan tahun bagi yang lain. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa rahasia waktu relatif ini, konsep time dilation yang mengguncang dunia sains, sudah tertulis jelas dalam Al-Quran, tersimpan dalam misteri 6 masa penciptaan? Ini bukan sekadar tafsir, ini adalah panggilan langsung dari langit yang berbisik kepada akal kita. Malam ini, di Denyar Semesta, kita akan bongkar tuntas Einstein di Al-Quran. Siap-siap, karena pemahaman Anda tentang waktu, Tuhan dan kitab suci Anda akan berubah selamanya. Kita mulai. Misteri penciptaan 6 masa. Benarkah waktu relatif seperti teori Einstein? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para tunas semesta yang merindu cahaya kebenaran dan kedalaman makna. Dengan rasa syukur yang meluap, hati ini tergerak untuk menyapa Anda semua, para pencari hakikat, para pendengar bisikan alam semesta di kanal Denyar Semesta. Hari ini, kita berkumpul bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai penjelajah, sebagai jiwa yang haus akan pemahaman hakiki tentang eksistensi kita. Betapa nikmatnya dianugerahi akal untuk merenung, dan betapa indahnya jika perenungan itu membawa kita lebih dekat pada Sang Pencipta. Segala puji baginya yang telah menciptakan kita dengan potensi luar biasa dan membekali kita dengan petunjuknya. Menyelami misteri 6 masa, benarkah waktu relatif seperti teori Einstein? Sebuah pertanyaan yang mengajak kita melompat melintasi batas-batas pemahaman konvensional, menembus tirai waktu dan menyaksikan bagaimana kearifan kuno bersenandung selaras dengan penemuan sains termutakhir. Dalam keheningan firman-Nya, Al-Quran menyapa kita. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Quran Surah Hud ayat 7. Pernahkah getaran pertanyaan itu menusuk relung jiwa Anda? Apa sebenarnya makna 6 masa yang terkandung di dalamnya? Apakah ia hanyalah 6 tarikan nafas siang dan malam yang kita kenal, ataukah ia adalah kunci tersembunyi untuk membuka rahasia kosmologi modern? Sebuah rahasia yang baru dapat kita tangkap melalui lensa teori relativitas Albert Einstein. Bayangkan sebuah diskursus yang melintas abad. Kitab suci yang hadir lebih dari 14 abad lalu di tengah gurun pasir yang sunyi, ternyata telah menyimpan percikan pengetahuan yang baru gemilang di abad ke-20. Sungguh sebuah anugerah yang tak terperi, sebuah undangan untuk merajut benang merah antara wahyu dan sains, antara makrifat dan observasi. Selamat datang sekali lagi di Denyar Semesta, tempat di mana kita bersama-sama mengurai benang kusut alam semesta, mengapresiasi keagungan Sang Paha Pencipta melalui setiap fenomena yang ada. Hari ini, kita akan menyelami lautan makna yang dalam, sebuah perjalanan yang akan mengguncangkan pondasi pemahaman kita dan memperkaya cakrawala spiritual kita. Bagian 1. Hakikat masa. Bukan sekadar 6 hari sang rembulan. Mari kita mulai dari pondasi pemahaman kita. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dengan sangat gamblang, membedakan iyaum atau hari yang kita alami dengan yaum di sisinya. Perhatikan firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 4. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. 1000 tahun, bandingkan dengan 1 hari kita yang hanya 24 jam. Namun, bukan hanya sampai di situ. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, skala waktu itu membentang lebih jauh lagi.
Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. 50.000 tahun, sebuah rentang waktu yang begitu kolosal bagi logika manusia fana. Namun, hanya satu yaum bagi Sang Pencipta. Ini adalah isyarat yang begitu jelas, begitu tegas. Allah sedang mengajarkan kita sebuah kebenaran fundamental, bahwa waktu bukanlah entitas yang kaku dan absolut. Waktu adalah sebuah sungai yang mengalir relatif, bergantung pada kecepatan pengamatnya, pada medan gravitasinya, pada dimensi keberadaannya. Ia lentur, elastis, dan terikat pada kesadaran yang mengalaminya. Oleh karena itu, ketika Allah menyatakan menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau sitati ayam adalah sebuah kekeliruan yang mendasar jika kita memaksakan pemahaman kita yang picik tentang hari 24 jam kepadanya. Kata ayam di sini sesungguhnya lebih tepat dimaknai sebagai periode, fase, atau tahapan penciptaan yang panjangnya tak terukur oleh kalender kita, yang berjalan dalam cetak biru waktu ilahi, bukan dalam ritme detak jam tangan manusia. Bagian 2. Einstein, relativitas waktu dan getaran bintang-bintang di langit. Sekarang, mari kita melompat melintasi abad ke panggung sains abad ke-20. Di sana, seorang jenius bernama Albert Einstein dengan kecemerlangannya yang legendaris mengguncangkan dunia fisika melalui teori relativitas khususnya. Salah satu konsekuensi paling menakjubkan dari teorinya adalah fenomena time dilation atau pelebaran waktu. Einstein membuktikan bahwa semakin cepat suatu objek bergerak mendekati kecepatan cahaya, semakin lambat waktu berjalan baginya, relatif terhadap pengamat yang diam. Ini bukan sekedar imajinasi seorang filsuf, bukan pula bisikan penyair. Ini adalah fakta fisika yang telah teruji berulang kali melalui eksperimen. Bayangkan sebuah skenario, jika ada 2 anak kembar, satu tinggal di bumi yang tenang, sementara yang lain melakukan perjalanan luar angkasa dengan kecepatan mendekati cahaya. Ketika sang kembaran penjelajah kembali ke rumah, ia akan mendapati dirinya lebih muda daripada saudara kembarnya yang ditinggal di bumi. Waktu secara harfiah telah berjalan lebih lambat baginya. Apa intisari dari penemuan ini? Bahwa waktu itu lentur, waktu itu relatif. Ia dipengaruhi oleh kecepatan, dan dalam teori relativitas umumnya, ia juga dipengaruhi oleh medan gravitasi. Di dekat objek yang sangat masif, seperti lubang hitam, waktu hampir-hampir berhenti. Sungguh luar biasa. Sains modern, dengan segala kecanggihan peralatannya, baru mampu mengungkap rahasia ini di era kontemporer. Namun, kitab suci kita tak ubahnya sebuah perpustakaan kebijaksanaan abadi, seolah telah menyanyikan kidung ini untuk kita selama berabad-abad, menunggu saatnya kecerdasan manusia siap untuk memahami isyaratnya yang halus namun mendalam. Bagian 3. Menjembatani ayat wahyu dan ayat kauniyah. Disinilah benang merah mulai terajut. Bagaimanakah konsep 6 masa penciptaan yang diisyaratkan dalam Al-Quran bersenandung harmoni dengan relativitas waktu yang diungkapkan oleh teori Einstein? Pertama, marilah kita merenungkan hakikat penciptaan alam semesta. Ini adalah sebuah opera kosmik yang megah, melibatkan energi, materi, dan hukum fisika dalam skala yang melampaui imajinasi kita. Alam semesta berkembang dari satu titik singularitas dalam peristiwa dahsyat Big Bang. Proses ini sendiri melalui berbagai fase evolusi yang panjang dan kompleks, mulai dari pembentukan partikel subatomik, atom, bintang-bintang pertama yang membakar kegelapan, perakitan galaksi-galaksi raksasa, hingga terbentuknya gugus bintang dan tata surya kita. Setiap fase ini memakan waktu yang luar biasa panjang menurut ukuran kita, miliaran tahun.
Dan semua ini terjadi dalam sebuah ruang waktu yang terus-menerus berevolusi, meregang, dan berubah. Konsep waktu itu sendiri baru memiliki makna ketika alam semesta mulai tertata. Jadi, mustahil mengukurnya dengan jam dinding kita yang terbatas. Kedua, perhatikan frasa kunci dalam firman-Nya. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Banyak ulama tafsir yang memaknai bersemayam ini bukan sebagai kehadiran fisik, melainkan sebagai proses pengambilan kekuasaan dan kendali mutlak atas ciptaannya. Ini bisa jadi adalah momen ketika hukum-hukum fisika, sunnatullah, mulai beroperasi secara stabil dan konsisten setelah melalui fase-fase penciptaan yang dahsyat. Pada momen inilah, waktu dalam bentuk yang lebih terukur mulai dapat dikenali dan dirasakan oleh entitas yang ada di dalamnya. Dengan demikian, 6 masa itu bukanlah sekedar 6 hari seperti yang kita pahami. Ia adalah 6 periode agung dari penciptaan dan penyempurnaan alam semesta yang terbentang dalam sebuah kerangka waktu kosmik yang relatif, sebuah konsep yang kini digaungkan oleh sains modern melalui teori Einstein. Bagian 4. Spiritualitas yang terungkap dan makna untuk jiwa kita. Lalu, apa implikasi mendalam dari pemahaman ini bagi kehidupan spiritual kita sehari-hari? Ini bukan sekedar latihan intelektual semata. Ini adalah panggilan untuk transformasi batiniah. Pertama, ini adalah penawar racun kesombongan dan pelemah ego kita. Jika waktu saja bersifat relatif, betapa kecilnya kita dalam skala kosmik. Usia 80 tahun yang kita anggap panjang hanyalah sekejap mata dibandingkan rentang waktu penciptaan. Hal ini seharusnya membangkitkan ketakjuman kita akan keagungan Sang Pencipta Waktu, Al-Qayyum, yang maha kekal, berdiri sendiri, dan tidak terbatas oleh ruang maupun masa. Kedua, ini adalah penguat keyakinan kita. Semakin maju sains yang kita raih, semakin banyak penemuan yang ternyata beresonansi dan selaras dengan isyarat-isyarat yang telah terukir dalam Al-Quran berabad-abad lalu. Ini bukanlah kebetulan belaka. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa sumber kebenaran itu tunggal. Dia, Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta beserta segala hukum-hukum takdirnya. Ketiga, dan yang paling praktis dalam kehidupan kita, ini mengajarkan kita untuk memiliki kesadaran waktu yang murni dan bermakna. Dunia kita, ad-dunya, adalah tentang saat ini. Masa depan, al-akhirah, adalah konsekuensi logis dari kualitas saat ini yang kita jalani. Relativitas waktu yang diisyaratkan dalam Al-Quran mengajak kita untuk fokus pada kualitas waktu, bukan semata-mata pada kuantitasnya. 1 detik yang kita isi dengan keikhlasan, kesabaran, cinta, dan pengabdian bisa jadi memiliki bobot dan dampak yang jauh lebih berharga, lebih panjang dalam makna hakiki, daripada 1000 tahun yang terbuang dalam kesia-siaan. Penutup, bukan sekadar ilmu, transformasi kesadaran waktu kita. Jadi, benarkah waktu itu relatif, seperti yang diungkapkan oleh teori Einstein? Alam semesta yang terbentang luas dan kitab suci yang terukir mulia seakan berbisik serempak kepada kita. Ya, 6 masa penciptaan bukanlah sekadar narasi kuno. Ia adalah sebuah simfoni kosmik yang agung, sebuah mahakarya ilahi yang kebenarannya perlahan-lahan mulai tersingkap oleh cahaya akal yang dianugerahkannya kepada kita. Mari kita renungkan bersama. Di balik detak jam yang berirama, di balik kalender yang kita susun, tersembunyi sebuah misteri yang mendalam tentang hakikat waktu itu sendiri. Dan dalam kedalaman misteri itu, kita menemukan jejak-jejak Sang Maha Waktu,
zat yang keberadaannya tidak dibatasi oleh masa lalu, masa kini, apalagi masa depan. Semoga perjalanan singkat kita hari ini tidak berhenti di layar ini. Biarkanlah makna-makna ini terus berdenyut dalam pikiran dan meresap dalam hati Anda, membangkitkan semangat untuk selalu mencari, merenung, menggali, dan mendekat kepada sumber segala ilmu dan kebenaran. Jika Anda merasa untayan kata ini membawa secercah pencerahan, sucikanlah hati Anda untuk membagikan cahaya ini kepada orang-orang terkasih. Mari kita bersama-sama merajut permadani pemahaman yang menyatukan sains dan spiritualitas dalam sebuah harmoni yang damai dan indah. Saya mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam diskusi yang berharga ini. Sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda, bagikan pemikiran-pemikiran mendalam Anda di kolom komentar di bawah. Ingatlah, kita adalah sebuah komunitas pencari hakikat, saling menguatkan dalam perjalanan pencarian makna ini. Teruslah menjadi denyar cahaya di semesta Anda. Sampai jumpa dalam petualangan-petualangan yang akan membuka cakrawala kita di denyar semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.